karena saya tidak menemukan sebuah interaksi, tapi nggak tahu tentang pas nanti proses edit ya. Wih, astagfirullahaladzim. Saya mulai bosan di sini karena saya tidak menemukan sebuah interaksi, tapi nggak tahu tentang pas nanti proses edit ya. Wih, astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ridwan dan Ronald di sini. Maju deh. Lanjut. Laba-laba. Apakah kita bisa masuk? Dari ilalanya kelihatan Ada sepertinya ada yang pernah ke sini. Iya, soalnya ada jejaknya ya. Mau coba masuk? Silahkan. Bentar guys. Tapi saudara Api Nyupi, Ya. saya merasakan merinding sekali bulu kuduk saya. Di sini? Iya. Di sini. Tapi kita mencoba berpikir ke sini saja. Bisa saja ya. Itu bukan urusan kita. Kita gak mau cari ribut juga. Kita di sini nyari hantu intinya. Tapi dengar-dengar banyak suara anjing ya. Ini ya, coba kita analisis. Halo guys, kembali lagi dengan kami berdua ya di sini. Kita sekarang sedang berada di salah satu tengah-tengah pesawahan ya di sini. Seperti biasa. Seperti biasa. Kita kembali lagi menghibur sobat-sobat horor di rumah semuanya. Setelah penantian Yang cukup lama ya. cukup Lumayan. menguras tenaga. Kita bisa hadir lagi di sini memberikan suasana horor yang paling mencekam lagi guys, bersama dengan Bang Al sebagai narator. Narator. Ya itulah. Jadi tema tarik lagi di direkam begitu. Wah, Oh jelas mun iPhone mah kira wae. Ya, kita di sini akan melakukan apa, Bang Al? Ya, konsepnya Konsepnya bagaimana? hari ini ya kita podcast ya. Podcast. Karena ada yang komentar juga sebelumnya di video-video kita sebelumnya ya. Ada yang request katanya banyakin podcastnya Bang katanya. Oh, podcast mengenai cerita horor atau apalah ya itu. Yang penting terus Mungkin dia punya pandangan bahwa podcast kita ya lumayan lah gitu. iya Walaupun mungkin kita pribadi sih berpikirnya podcast kita biasa-biasa aja ya. Tapi Iya, mungkin ya pandangan orang kan berbeda-beda gitu. Mungkin menurut dia menarik ya. ya terima kasih juga ya buat yang telah mengomen itu. Ya benar. Ada yang mengapresiasi juga. Terima kasih banget. Kita merasa sangat terapresiasi. Ya. Terima kasih banget. Jadi kita akan lakukan yang apa yang mereka inginkan ya Ya, di komentar. pokoknya
demi subscriber lah ya. Iya, kan Viewers. viewers yang utama lah, yang penting ya subscriber juga gitu. Jadi kita di sini mulai aja ya. Jadi konsepnya gimana horor podcastnya dari cerita yang mana dulu gitu. Jadi ya mungkin kita kenalan diri dulu saja. Boleh ya, Sekarang kenalan dulu. Mungkin kalau ada yang belum kenal sama kita, Iya, baru kenalan nonton dulu. ya kan. Nah, Nah itu biasanya nonton Asia kan pindah sekarang ke sini iya. ke Ya mungkin pengenalan dulu lah. kenalan boleh lah. Yang pertama kalau saya sih mungkin udah terkenal ya, mungkin gitu. Terkenal dengan absurdnya. ya, ya, kenalin saya Bang John ya. Di sini saya sebagai pembawa acara. Iya. Dan ya bagi-bagi juga lah, tergantung Bagi-bagi bagi sembako. ya bagi tugas ya. Ya, Ya kita di sini kalau di channel kita ya kita bebas lah ya. bebas lah mau sebagai apa juga ya. Sebagai apa Tidak. juga, kalau ada yang mau gabung boleh silakan, nggak apa-apa. Yang punya ilmu hitam gabung kemari. Yang hitam saya jangan nyantet kita aja ya. Iya. Yang pertama itu. Terus ini kalau Bang Al juga ini sebagai apa aja juga Apa ya? bisa. Dia multi talent. Kalau gue sih di channel ini semua digarap sih sama Iya. gue. Kalau ini yang paling multi talent dia, mulai dari video, editing, upload, pokoknya sama dia. Dia itu sebagai wah pokoknya mah pendiri channel ini dan Pendiri channel. ownernya lah, Bener. owner kita. Yang belum punya penghasilan. Iya. Ya doakan saja guys. Doakan saja, Yang guys. penting Mm-mm. kita bisa konsisten ke depannya dan bisa menghibur kalian sobat Itu, horor guys. di rumah ya. Jangan penting itu. lupa lah pokoknya subscribe, share pokoknya ke teman-teman di rumah. Like, Jangan comment, sampai subscribe. kalian skip ya. Ya kalau bisa sih tonton full ya guys. Itu aja sambutan kita berdua. Kita mungkin masuk aja ya ke inti. Saya belum pengenalan. Oh iya, aduh, saya lupa guys. Silakan. Ya mungkin juga udah pada tahu lah sama saya ya. Tapi Persoalan. untuk bionya mungkin kalian ada yang mau tahu gitu. Nah, Nama lengkap saya Muhammad Alfiansa ya, tapi bisa kalian panggil aja Bang Al. Bang Al. Kan di sini kita nama akrabnya lah guys ya. Nah ya, Ini dia Bang Al, saya Bang John. saya pekerjaan utama saya sih sebagai karyawan swasta ya guys. Ya. Dan saya sekarang bekerja di sebuah perusahaan pabrik tekstil di daerah Cimareme Iya. Sebagai apa posisi? sebagai operator. Bagus sekali. Kalau saya tadi pengenalannya tidak jauh seperti Anda ya tadi saya. Ya. Tidak apa-apa. Tidak Atau apa-apa. mau Gak apa-apa lah kalau ada yang mau ditambahkan yang lain gak apa-apa. atau mau disamakan. Takutnya sobat horor di rumah pengen tahu kegiatan saya sehari-hari. Boleh, boleh. Kalau dari Bang Al dulu aja kegiatannya gimana kan? Ya udah pasti ya kerja yang gini. Kalau hari-hari kerja sih ya kerja sih. Kerjanya. Tiap Jadi hari kegiatan. kalau nge-konten gini ya sekedar apa? Hiburan. Bukan hiburan. Jadi menuangkan inilah hobi. Isi hati. Ya hobi lah guys. Hobi ya, lah. intinya itu. Dan ketertarikan kita terhadap dunia horor. Dunia horor. Ya kan Bang Al tadi kesehariannya mungkin dia kerja lah ya sebagai karyawan swasta di salah satu industri ternama mungkin di kota ini. Ya, dan posisinya juga Yang bener. dan ini sebagai enak lah kalau dibilang gitu. Dibilang Ya. dibilang enak. Dibilang Ya enak. memang enak. Ya kalau saya Ente kadang-kadang. Nah, kalau saya sih orangnya ya seperti ini ya, kegiatan saya sehari-hari ya sama juga seperti Bang Al ya kerja lah gitu ya, pergi pulang tidur pergi aja ya gitu aja sih kalau saya pergi pulang ya seperti Bang Al kan. Iya. Nah Gitu aja. cuman saya sih lebih fleksibel aja Kehidupan yang waktunya monoton. yang monoton.
ya seperti pada umumnya. pada umumnya. Cuman perbedaannya mungkin kalau Bang Al waktu kegiatannya lah teratur ya, Jadi, pulang gitu. Kalau saya sih dibilangnya fleksibel ya dari dulu gitu. Ya kalau tiap hari biasa lah ngecek kerjaan ke kantor gitu gitulah, ngerjain apa sana. Ya kalau tidak ada ya di rumah mungkin. Tapi kebanyakan rutinitas ya seperti Bang Al lah kerja ya. Kita kan berdua konten ini sebagai sarana kita untuk menuangkan hobi ya, Yang bener. kreativitas dan segala apa yang ada di dalam diri kita ya. Karena kita itu kan apa memiliki ketertarikannya tuh sangat sekali kepada jadi sama lah ya satu ketertarikan kita dengan hal-hal hal mistis ya. Dunia mistis itu kan tidak apa itu sebetulnya ya, tidak kecil lah ya, luas gitu, banyak cakupannya apapun, beda-beda daerah mungkin beda daerah mungkin beda. suasana ya. Iya. Nah, terus ada mungkin Bang Al ada tambahan lagi Iya sih, ngomong-ngomong tentang horor, nah tentang hal-hal mistis, ya gua sih ini kehidupan gua pribadi ya, di lingkungan kerja atau mungkin di apa di lingkungan sosial gitu, sehari-hari rumah ya. jadi gua tuh sering dapat pertanyaan, Iya. lu tuh sana kalau istilahnya lu kan sering ngonten-ngonten gitu, nyari-nyari penampakan Ya gitu. gue nih mau nanya katanya ke gua, gue mau nanya, lu pernah nggak sih ada pengalaman gitu kayak ke hal-hal mistis gitu, kayak lihat penampakan atau gimana? Banyak. Kalau lihat penampakan sih mungkin pernah dulu waktu kecil. Umur berapa? Gue juga Umur berapa itu? ya, apalagi pokoknya gue SD dapat mungkin ya. ceritanya nggak SD juga sih, Oh masih kecil kayaknya. sekolah gitu. umur 5 atau 4 tahun mungkin. Oh iya. Gue pernah katanya lihat penampakan sesosok bapak-bapak yang udah meninggal. Ini cerita dapat dari emak gue sendiri, Oh dari tapi emak gue lo sendiri. nggak inget sama sekali kejadian tersebut, Bang Jo. Oh, Gue nggak inget sama sekali. udah lama mungkin. Ya yang namanya anak kecil kan masih polos, kalian kan tahu sendiri. Iya. Kalau umur masih di bawah berapa mungkin 5 tahun mungkin. mata batinnya masih Iya, terbuka, Bu. Buka karena masih polos. Masih polos. Katanya sih orang tua gue tuh nyeritanya pas gua lihat sosok tersebut ya kayak manusia biasa gitu. Cuman ya mungkin kalau dijabarkan mungkin dia itu, tapi gua sekilas emang inget gitu tempat kejadiannya, tapi gua lupa gitu secara spesifiknya, cuman sekilas ingat lah gitu. Iya. Jadi sosoknya itu ya pucat gitu, tapi agak-agak bercahaya juga. Dia pakai kacamata. Jadi tempat kejadiannya itu di tempat kerjanya bokap gua. Nah kan di tempat kerjanya bokap gua tuh dulu emang sering keceritain di situ, Banyak horor banget, hal-hal yang mistis di situ. Nah ketika gua beranjak dewasa ya gue hal-hal yang dulu gua alami itu emang bener ada gitu, hal-hal seperti itu. Dan orang yang dideskripsikan gua waktu kecil itu, pas gua diceritain katanya itu emang yang udah meninggal gitu. Oh itu tuh. Mungkin jin korin kalau Iya kalau di istilahnya. pandangan orang muslim kan bisa Disebutnya jin korin. Katanya gue sampai nangis Jom dilihat lihat sosok tersebut. gitu. Nyokap gue nggak lihat, tapi gue lihat Lihat. gitu. Nah itu cerita gue untuk
menjawab pertanyaan-pertanyaan Ya pertanyaan dari yang di rumah sering ya. nanyain ke gua, Penasaran. emang lu pernah gitu ngalamin, lu pernah lihat penampakan? Nah, itu sih. Terus kalau interaksi ya gua udah nggak aneh sih, ada lah gitu, Adalah ya. Sering lah ya. kejadian pernah sih. Apalagi kan kita berdua ini guys bergulatnya lah di lingkup horor ya. Horor. Karena kan kita tiap Jadi ketertarikan konten kita terus ya. dengan horor ya. Nah, pasti sering lah Iya. kejadian-kejadiannya kalau suara gitu kan, suara atau apa interaksi kecil gitu. Iya. Banyak lah. Yang bener. Terus ada hal-hal apa lagi yang bisa di Pertanyaan-pertanyaan seperti itu sih yang sering teman-teman gua dapat. sobat horor di rumah. Tapi tak kalah juga selalu ada yang penasaran, pengen Iya, ikut pengen gitu. ikut. Explore gitu. Pasti sih. Tapi bukannya gua mau nggak mau ngajakin atau gimana ya. Jadi kalau misalkan ada apa-apa, Ya. ini saya kasih tahu ya sekarang buat kalian yang penasaran banget pengen ikut gitu explore. Bukannya kita nggak mau gitu ya, lihat dulu momen. Nah, lihat dulu momen. Intinya kan kalau ada apa-apa kayak kesurupan kita nggak bisa ngobatin Iya. gitu. Intinya di situ guys. Mungkin untuk Juga. para subscriber atau viewers yang belum kenal saya Iya. itu Mahal. bukan ahli spiritual guys. Mungkin ya kelihatannya kayak ahli spiritual Iya. padahal bukan gitu. Kita itu sebenarnya tuh hanya belajar ya, Belajar kita juga bukan orang yang ahli. ya, tapi setidaknya ayat kursi mah apalah Ya, gitu lah, harus hafal gitu minimal. Siapa atau enggak kita Ayat kursi sih bukan minimal maksudnya, Ya, itu emang udah udah dasar. maksimal lah, dasarnya lah ya. dasar. Bahkan Sebagai pada saat surat apa kursi ayat kursi tersebut diturunkan kan peristiwanya sangat sangat luar biasa luar sekali. biasa sekali ya, sampai terjadi apa, ketika penurunan surat ayat kursi diturunkan oleh Allah, dikirim oleh malaikat. Seperti apa? Apalagi Nah, pokoknya kalian bisa search ya. pokoknya ada Itulah. peristiwa yang luar biasa lah pokoknya pas surat ayat kursi tersebut turun. Kalau kita bukannya kita lupa lagi sih. Saya lupa lagi ya. Kalau kita sih orangnya gini guys, apa adanya ya. Kalau kita tidak tahu. Kita bukan paranormal, ya Kita bukan emang paranormal, gitu. bukan. Nggak kayak nggak ada penampakan, ya nggak ada gitu. Kita tuh ya jujur aja lah, sepertinya aja. Apa adanya ya kayak gini aja. Gitu. Karena memang di beberapa video lama, nah saya cantumkan ya di deskripsi, memang saya sempat mengalami apa fenomena berupa seperti lemparan. Saya kan pernah dilempar. Iya. Yang banyak ya, yang di bangunan tua itu. Bangunan tua yang terus pas kita eksplor di Cinangsi, Nah itu juga. kita mendapatkan sosok seperti menyerupai siluet kuntilanak ya. Itu kan pas waktu di Cinangsi Iya, yang ya kayak kuntilanak. tapi kita nggak sadar itu posisi. Kita nggak sadar itu ada posisi ya lagi lihat apaan tuh cuman kalau kita ya ngerasain lah ya. rasain Nah, itu bener-bener pas momen-momen itu ini berdiri semua ya Berdiri kalau semua. kalau diceritain nggak ada yang berdiri semua. semua berdiri sampai si Joni juga berdiri. Wah, Klik di sini kadang-kadang ente ya. Kalau kita sih banyak ya pengalaman, apalagi ini kan bangga dan saya itu sering berdua ya makanya kejadian. pengalaman mistis ya kita rasakan bersama. Iya, rasakan bersama. Kalau kita sih dibilang orang atau bisa melihat hal-hal mistis, bilang gitu enggak, cuman ngerasain ya, Ngerasain aja. kita ngerasain pasti bisa Nah, ngerasain itu banget. sih ibaratnya itu emang udah anugerah dari Allah
diberikan kepada setiap manusia sih untuk merasakan kehadiran Kehadiran makhluk lain yang manusia kasat ya, mata. makhluk Emang selain udah astral. alami Iya, anugerah. alami dari dalam diri kita ya, dari psikologis kita juga ya, ada rangsangan seperti itu kalau merasakan aura mistis. Ada kodok guys, Macet. ada bancet guys. Kalau saya sih Kaget. sama orangnya seperti Prana ya, takut, bukan takut sih, fobia ya. Karena Pokoknya pokoknya banyak bancet. bancet. Bancet itu apa? Katak, Bahasa kodok Indonesianya kan ya. Kodok nggak ada lah yang pokoknya. tahu. Saya itu fobia kodok, tikus, pokoknya. Hal-hal pokoknya binatang-binatang seperti itulah ya, kecil-kecil. Tapi yang saya rasakannya di sini beda sih, seperti yang kita lagi jalan. Emang sih kayak agak ada juga, cuman kalau udah di sini udah beda. Beda. Cuman Tapi nggak sih terlalu pas itu sih. emang pas kita lagi jalan tadi kayak ngikutin gitu. Iya, apalagi saya di belakang. Di belakang. lo kan. Oh iya, gue ngikutin kan lo ya Iya. di belakang. Jadi guys, kita kalau berdiri itu misalkan dia yang di belakang, masih dia yang ngerasain. Itu kodok tiap kita podcast pasti ada ya. Iya, anehnya itu. Pasti dia bersuara terus ada di sana. Mungkin dia emang sering di sini atau beda-beda kodok, tapi suaranya sama kan. Jadi terus ada tambahan lagi mungkin dari Bahas ya, atau, mungkin atau mau mungkin langsung dioper atau saya mau mungkin Bang Jun ada tambahan juga, boleh lah, tambahan ada dari- pengalaman gitu Oh, atau pernah mungkin di kehidupannya sehari-hari ada yang Kehidupannya, bertanya Kak. gitu. oh Seperti iya, dari yang saya dapat gitu. Oh, oke. Mungkin guys, saya mau menjawab dulu pertanyaan. Ya, mungkin kan kalian bertanya kepada Bang Al, ada yang penasaran. Ya, saya juga mau menjawab juga ya, kalau saya nih sendiri nih. Sebenarnya pertanyaan ada juga ya, beberapa gitu. Kenapa sih kalau itu berani sih seperti kayak gitu? Emang nggak takut katanya? Nggak takut kesurupan gitu, bilangnya gitu. Memang ada orang yang bisa nyembuhin kalian dan kalau ada apa-apa. Sebenarnya gue tuh gini ya, berpikirannya positif aja gitu. Ya, itu sih intinya ya. Itu aja. Kalau pengalaman emang banyak, jangan bisa disebutin lah, kan tadi pengalaman kita kebanyakan berdua gitu, karena kita kan sering explore, sering Bahkan main juga. ya di luar konten sih kita sering juga. Iya kan, kita sering main juga, nongkrong atau gimana, suka ya adalah sedikit-sedikit Hal-hal aneh. hal-hal aneh. Tapi kita udah bodo amat sih. Iya, kalau kita sih pikirnya malah kita itu bukannya sombong atau gimana ya, pernah nantang gitu tuh berdua, karena pikiran kita positif, nggak takut lah, takut gini gini. Ya alhamdulillah gitu, kita Nggak selamat kejadian. ya, nggak kejadian apa. Ingat tuh Bang Al, lo waktu di Cimahi, waktu di hotel Terbengkalai itu, Nah itu sih. dia sama gua itu, wah sompralnya udah kelewat. Sumpahnya udah kelewatan banget. teriak-teriak, Teriak. ngomong-ngomong hal-hal, kata-kata yang tidak kasar, ya kasar lah istilahnya, yang mengundang lah ya, Udah frontal lah. frontal pokoknya. Sering sih sebenarnya, bukan di sana aja, Sering. cuman yang paling Yang paling frontal di sana. frontal di sana. Nah makanya banyak hal-hal yang tidak masuk akal Iya, yang malah membuat kita bingung. kita tuh nantang guys, padahal kita nggak ada ilmu sama sekali guys. Nantang, hadir katanya, sok mau sosok apa gini, tunjukin kalau emang bener ada. Ya kita kan sih bukannya nantang atau gimana ya, itu kan silaturahmi lah istilahnya. Silaturahmi. Ya mungkin pembelaan diri juga dari kami ya, cuman ya sebenarnya niatnya gitu aja sih, Gitu aja. bukan ngeganggu atau gimana. Kalau saya sih gitu tambahannya. Kalau pengalaman ya banyak lah, nggak mungkin di rumah atau di mana, di tempat kerja gimana, banyak. Cuman kalau lihat nih ya, lihat penampakan, ya
ada penampakan paling ya waktu SMA tuh yang paling jelas. Ada temen nih, temennya Bang Al nih, sobatnya dia juga nih, Bang Jojoy, Bang Jojoy. kalau tahu itu. Dia sompral orang ya. Dia emang sompral gimana ya, mungkin dia lebih tahu tuh karakternya nih. Orangnya ceplos-ceplos lah sompral pokoknya. parah itu. Ini di sini nih di waktu kita mau main tuh waktu SMA kalau nggak salah itu. Oh Udah ini lama. di daerah ini ya. Lihat ada yang terbang Ingat, tuh. ingat. Itu jelas kalau si Bang Joy dia lagi karena bengong atau gimana nggak ngeliat, lihat jelas ke atas. Wah udah, tapi bukannya balik lagi, malah berjalan terus, malah pelan-pelan jalan lihat takutnya ada lagi gitu. Gitu. Banyak sih sebenarnya siluet sering gitu. Apalagi yang waktu di pabrik kodoknya ya, kodok puncak, kodok sawah gitu. Kodok sawah kalau ini kan udah dipanen jagungnya, ladang jagung gitu. Ini kan kalau beberapa bulan ke belakang, Nah, kalau kalian udah pada tahu kan, di sini lonjak jagung semua ya. udah ada tuh, udah Sekarang udah botak. batak, udah mungkin diganti kan tanaman musimannya kalau Apanya jagung mungkin kan. di sini ditanam ubi. Ubi apa ya nggak tahu juga kan, tapi yang pastinya mungkin nggak bakalan ditanam padi ya, karena ini tanahnya tanah kering tanah basah, Ini jadi di sini bisa aman lah buat kita ke depan buat podcast bersama sobat-sobat horor di rumah ya pokoknya. Terus gimana lagi Bang Al? Apa kita mau mulai cerita horor dulu yang baru-baru nih dari pengalaman Bang Al atau dari gua sendiri atau gimana dulu? mungkin Bang Jon ada yang mau diceritakan? Oh kalau gue ada sih baru-baru gitu ya. Baru-baru sih ini. Ya sebelumnya kan tadi belum dikenalin ya. Ya tahunya nggak tahu itu si Bung Jon itu jualan apa gitu kan nggak tahu ya. Ya, ya. Katanya gitu. Ya sebenarnya gue tuh kan sering gitu ngerasain ya hal-hal gitu kalau pas kerja. Sebenarnya bukan sering sih, ada aja gitu. Ada aja, cuman beda-beda daerah kan beda, namanya beda ya auranya gitu. Ya kan waktu itu lah baru-baru lah beberapa bulan lalu itu lagi kerja gitu kan. Kalau lagi kerja tuh kan kalau misalkan kita biasa tidur begadang gitu ya. Kalau enggak, kalau hari-hari kerja sih hari-hari awal-awal pekan di Senin Selasa kita tidur bisa lebih cepat jam 12. Nah itu kan kalau saya itu dulu tuh mau kencing tuh nggak kayak di sini kan, kalau di sini di rumah sih ya, itu harus jalan dulu beberapa meter ke WC. Gue tuh sakit perut tapi pengen BAB ya. Pengen boker. Nah itu teman-teman gua tuh kalau ada yang boker ditahan kalau malam, dia nggak berani keluar. Ini ceritanya lagi kerja di mana nih? Ini lagi kerja di daerah Bejawa lah. Bejawa tuh di daerah NTT ya, Pulau Flores, pokoknya daerah tengah lah, Flores tengahan lah, sebelah Maumere ya, daerah sana lah pokoknya mah. Nah di sana, nah gue tuh kan di sana tuh tinggal tuh ya berenam ya, berenam tuh kita dari Bandung, dari Tasik juga ada. Nah di sana nih, nah di kan sana tuh dikasih tempatnya tuh di atas rumah tuh, di atas rumah ada rumah kosong itu, rumah orangnya tuh ngerantau ya ke Malaysia. Nah itu tuh rumahnya jarang nggak ada rumah lagi paling agak ujung di sana. Kalau nggak di bawah tuh agak kepotong jalan, ada jalan lokal dulu, jalan desa dulu. Ada rumah, itu rumah kepala desa di sana ya. Kalau mau ke air kan di sana nggak ada air tuh ya, harus ke bawah dulu ke rumah kepala desa. Kalau nggak rumah RT setempat di bawah. Kalau nggak ada itu tuh warga terdekat tuh RT di sana. Kalau warga yang jauh agak jauh lumayan ya. Mungkin dari sini ke rumah Bang Al mungkin kalau di
lumayan lumayan jauh. agak jauh. Nah itu paling dekat mungkin, kalau nggak ke bawah tuh ke rumahnya Kades di sana, kalau nggak ke rumah RT di sebelah itu harus melewati ladang-ladang jagung, kopi gitu ya. Itu malam Itu malam. Kalau posisinya. malam udah itu 1:30 kalau nggak salah gitu. 1:30 pengen BAB, lihat teman-teman ada yang masih main slot. Masih belum tidur ya, ada yang lainnya udah tidur gitu, mungkin capek gimana kerja. Jadi Bang John itu di NTT itu kerja apa? Gini ya, sebenarnya saya tuh orangnya bukan pekerja ya, kalau kan beda ya, karyawan pekerja sama keprofesian sama Mungkin pekerjaan profesinya mungkin ya, juga. profesi lah istilahnya. Kan kalau kayak konten gini youtuber tuh itu profesi ya, bukan kerja ya. Bisa dibilang kerja juga, cuman lebihnya ke profesi itu kan tidak waktunya tidak teratur dari apa sebab apa ya gitu kan, bisa dari kitanya gitu. Nah saya tuh pihak ketiga di sana tuh kerja tuh sebagai tim, pokoknya tim pengukuran lah timnya di sana. Jadi tuh dikirim dari pekerjaan kantor. Bang John itu berhubungan dengan pemetaan lah gitu ya. Ya istilahnya pemetaan Pemetaan. beda-beda sih di tiap, misalkan mau kerja di mana, bukan kan pemetaan tuh banyak ya, mencakup apa aja tuh. Mau pemetaan topografi, tematik ya, topologi, atau PTSL atau apalah. Nah kebetulan saya tuh di sana dapat PTPR. Kan kalau PTPR itu harus mencakup ke beberapa, pokoknya semua akses desa tuh harus kita jelajahi semaksimal mungkin ya, buat dapetin data-data titik-titik yang lebih konkret itu datanya ya, biar baik. Nah jadi saya tuh kan kepaksa harus tinggal di tempat yang jauh dari mana-mana ya gitu, bukan di kota gitu. Nah pokoknya saya tuh sebagai itulah istilahnya, sebagai ya kalau di istilah kita itu disebutnya surveyor gitu. Surveyor tuh yang orang yang itulah yang punya keahlian di bidang pengukuran kadaster ya. Kadaster tuh ya ukuran pemetaan darat lah ya gitu, yang bisa ngolah data juga. Mungkin kalau ada sefrekuensi pekerjaannya kalian paham ya. Iya. Soalnya saya juga sering ditanya kerja apa, dagang kebanyakan ngomong. Soalnya kalau ngomong gitu suka banyak pertanyaan mungkin ya. Nggak paham. Iya takutnya, bukannya ya takutnya itulah ya, paling bikin peta gimana katanya kan banyak gitu. Ya. Emang ngegambar gitu peta Pulau Jawa gitu ya. Kalau saya kan kalau bikin peta kan ada 3 proses ya: pengambilan data, pengolahan data, sama penyajian. Nah saya tuh sebagai surveyor tuh harus bisa itu 3 hal itu. Pengambilan data, mau metode apa harus bisa, pakai alat apa harus menguasai, ngolah data software apa aja yang terbaru juga harus belajar juga, kita harus update terus kan, software update terus tiap tahun perbaruan. Penyajiannya juga yang dihasilkan untuk informasi di badan pertanahan atau di badan informasi geospasial harus datanya harus bagus, kalau enggak kita yang disalahin, ini siapa katanya gitu. Nanti saya dimarahin sama supervisinya, sama yang di kan saya pokoknya pihak ketiga gitu. Dan ditugasin oleh BPN kan negeri tuh, dia pengen tahu ini peta ini kita yang ngerjainnya gitu. BPN itu apa? BPN itu Badan Badan Pengawas Pertanahan Nasional. Kalau BIG Badan Informasi Geospasial gitu. Jadi pekerjaan Bang John ini sangat penting sekali ya. Sebenarnya ini bukan kerja sih, ini disebutnya ya profesi gitu lah ya, Profesi. sama kayak mungkin guru ya, guru kan profesi. Bidan gitu kan, taraji ya. Itu juga profesi kan. Jangan salah itu, membantu umum itu juga. Ya gitulah pokoknya mah, intinya mah gitu. Jadi dia enak guys, kerjanya fleksibel guys. sebenarnya Tanpa iya sih, tanpa dibanding sama pekerja
pabrik kan. cuman pusing guys otak, Ya itu. berpikir terus guys, tekanan dari kantor kalau ada ini kenapa gini-gini harus kita revisi lagi gitu guys, ada kesalahan sekecil kalau nggak harus ituin lagi ya, namanya juga kerja ya, nggak pastilah banyak itunya. Cek dulu bentar. Aman. Ya pokoknya mah intinya gitulah, kerjaan saya sebenarnya nggak susah sih, cuman ya susah juga sih. Nah, Iya. cuman ya susah juga Susah sih. juga sih. Ya Dari- yang namanya kerja ya pasti ada hambatan, ada Nah, apa gitu. resikonya lah banyak. Ya kalau kerjaan kayak Bang Al tuh enak kan, teratur pulang sore gitu. Iya sih, tapi Dapat kehidupan Bang Jon, Ya. kehidupan yang terlalu monoton itu terlalu membosankan Bang. Iya, cuman Apalagi kan saya sih tipikal orangnya sebenarnya bosanan orangnya. senang pengen mencoba hal baru gitu ya. lah. Jadi hal-hal baru itu pengen dicoba gitu. Selama hal-hal baru itu positif, ya kita jalani. Iya, kita jalan. Saya juga sebenarnya pengen kerja bareng Bang Al, kerja kayak saya gitu. Pengen sebenarnya ada teman gitu ya, teman yang saya itu sebenarnya, cuman ya kalau ada rezeki lah sebenarnya. Ya suka-suka Pakai subtitle. subtitle lah sebenarnya. Itu Susuganan naon ya Susuganan. bahasa Indonesia? kemungkinan Kemungkinan sebenarnya. susuganan. Ya itu kita ya guys, ya gitulah pokoknya mah, saya mah sekarang juga ya gitu ya pokoknya, kalau ada setahun paling lah 2 kali 3 kali, paling yang besarnya paling setahun sekali, itu juga kadang diambil kadang enggak guys, lihat-lihat daerahnya dulu guys. Kalau kemarin mah sebenarnya nggak ngambil, cuman butuh guys lagi PU, jadi diambil, terus emang nggak ada lagi yang bisa ngerjain itu, ya udah terpaksa gitu. Yang lain lagi ada proyek di mana, jadi saya yang turun guys. Soalnya orang-orang yang sebenarnya di Indonesia sih orang-orang yang kayak pemetaan itu jarang ya gitu, jarang ada lah gitu. Bukan jarang ada sih, agak susahnya nyarinya gitu profit ya yang gitu, soalnya nggak terkenal kalau di sini, nggak kayak di negara maju gini. Jadi ya gitulah pokoknya. Jadi saya harus adaptasi dengan lingkungan sosial budaya mengenai apa yang kita kerjakan di sana. Terus harus tahan segala cuaca juga sih. Kan ada yel-yelnya sih dulu waktu zaman masih jadi baru-baru kuliah ya sama senior, ada yel-yelnya katanya anak GDI Tenas katanya selalu bersemangat, tahan segala cuaca, pantang menyerah katanya, harus menjunjung itu katanya, jangan gampang ngeluh capek katanya. Tapi ternyata di lapangan itu tidak semudah yang dibayangkan guys, ternyata agak sulit juga gitu. Ya itulah realita kehidupan guys. Cuman untungnya banyak, kita kalau saya sih biasanya 1 orang tuh dikirim ke 1 titik sama desa di sana, sama perangkat banyak asistennya sih, dibantu di sana juga, ada yang bawain, ada yang mayung itu, untungnya baik-baik. Itu emang disuruh juga, itu emang mereka juga pekerja, sebutnya pekerja asistennya juga ada, cuman ya kasihan aja, masa kita harus apa namanya tuh ya, harus apa ya, harus misalkan harus ngandelin terus mereka gitu, kasihan juga kan. Saya enak kalau hujan saya dipayungin, mereka kehujanan kan kasihan juga. Kalau saya nggak mau kayak gitu guys, yang penting alatnya aja yang dipayungin, kita semua hujan-hujanan. Ini gitu aja, jadi jangan ada karena saya ini jadi saya semena-mena gitu, dia cuman gini, nggak boleh sebenarnya ya, orang-orang gitu harus harus saling itulah, menghargai, intinya seperti itu ya. Jadi masuk ke cerita yang tadi tuh, setelah jam 1 itu
setengah 2 mungkin. Saya tuh ya pengen BAB, saya bawa HP ya kan. Saya tuh sebenarnya takutnya bukan takut hal lagi, takutnya anjing di sana tuh banyak anjing guys. Anjingnya berkeliaran. Kalau malam kan anjing sensitif ya Bang Al ya. Banyak Jadi kewaspadaan anjing gitu meningkat ya. ya meningkat sih, lebih meningkat Kalau malam hari ya. malam hari. Iya. Beda dengan hewan-hewan lain mungkin ya. Mungkin sih. Nggak tahu gua. Banyak mungkinnya ya guys. Ya pokoknya setelah itu kan saya ke WC tuh. Pokoknya udah jalan-jalan itu nggak ada anjing. Ada anjing cuman saya bawa itu pas mau ngegonggong langsung kabur gitu, pada kabur. Dikasih kayu. Ada ya ada suluh. Ada kayu bakar ya. Kayu bakar. Kayu bakar gitulah, pokoknya kayu ranting gitu. Saya masuk. Nah itu tuh bentuk WC-nya aneh ya, nggak kayak di sini ya. Dari kayu gitu ya. Atapnya juga terbuka ya, kebanyakan. Jadi kalau hujan tuh airnya masuk. Kalau mau ditutup ada Kalau boker, kalau hujan kehujanan. enggak ada, tinggal Tarik. sorowoknya apa itu? Tinggal Kayak ditarik. rolling door gitu. Iya, kayak apa? Terpal, ada yang pakai Teralis. terpal, ada yang pakai triplek, ada yang pakai kayu, bukan kayu, apa ini? Asbes. Asbes ada. Pokoknya tinggal ditarik. Nah, saya tuh waktu malam udah ditarik, udah aja terbuka sambil BAB sambil buka WA gitu. Nah, kan kalau itu bosen ya. Bosen. Dari Bosen apa gitu. sepi? Dengerin Pada di atas. ya, enggak dari bawah. Oh, dari bawah. Kan kita boker. Gitu. Ya, enggak bosan gitu. Nah, pas itu lagi dengar suara itu gitu, kayak ada suara itu ya. Dengar kayak ada suara kuda. Cuman bukan suara kuda kan gitu ya. Ini kayak suara lagi delman jalan tuh, deh. Padahal di situ nggak ada delman sebenarnya. Malam-malam gitu. Malam-malam itu jam 1 lebih setengah 2 gitu. Tenang. Cuma asli sih itu. Nah setelah itu apa itu langsung merinding itu, bener merinding banget itu. Apaan tuh? Pas boker tuh merinding sambil ini tuh Tapi udah boker lu beres. boker ya nggak langsung lari lah gua lah. Enggak, Santai maksudnya aja. lu sampai nggak merasa mules gitu bokernya. masih tetap masih tetap keluar itu si kotoran gua tuh keluar Sampai beres boker beres langsung cebok didengerin nggak ada cuma sekali. sekali doang. Soalnya itu di gunung guys, itu bukan kampung kayak gini pokoknya. Kampung Wah udah masuk kampung, masuk lagi ke kampung terus pokoknya gitu. Ya pastilah banyak lah kerajaan gitu. Cuman kalau di sana sih gua tuh nggak pernah lihat kuntilanak, pocong gitu. Nggak ada gitu. Soalnya itu identik dengan Islam Enggak sih kayaknya. sebenarnya ya, enggak ya, cuman Lebih ke apa mungkin? apa ya itu bukan identik dengan Islam maksudnya itu dengan kawasan Jawa gitu. Jawa. Yang daerah Jawa ya. Kayaknya Jawa. di Arab juga pakai itu kayaknya. Ada ya? Dia pasti ada. Mungkin. Cuman kan kalau sebenarnya apa Bang Ali itu jin korin yang menyerupai itu. Orang yang udah meninggal. Ya, pocong itu kan diserupain tuh dia menyerupai orang mati. Kaget. Katak. Kalau jadi kalau di sana mungkin menyerupainya apa ya? Kebanyakan siluman Ya. kepala. Oh, yang namanya hutan-hutan gitu. Lebih dominannya siluman sih. Hutan-hutan kayak gitu. Gue juga sih sering ngobrol sama sering cerita orang gitu, orang-orang kalau di sini mas katanya jarang, malah nggak pernah ada yang lihat pocong kuntilanak di sini yang aneh-aneh mas, hantunya apa aja pak kata gua tuh macam-macam itu banyak tuh yang dari kota aja kalau mau ke desa tuh naik mobil supir travel gitu malam-malam suka ada yang ikut di belakang. Itu tuh bukan kuntilanak, itu tuh kayak kepala tuh panjang sampai sini, sampai Kepalanya panjang. kepalanya ini kepala sampai sini tapi tangannya ada di sini.
itu hewan apa makhluk apa gitu kan. Kakinya ada. Kakinya nggak Dia lihat ada sih. badannya. Nggak ada badan, cuman kepala aja ini, tapi ada tangan, ada bahunya gitu. Kayak itu ya kalau di Monster Inc tahu nggak yang matanya satu. Dajjal. Bukan Dajjal aja. Aduh, kayak ya pokoknya Kayak yang- siapa sih Mike Wazowski itu yang di film Monster iya, Inc. yang itu. Itu kepalanya kan Kepala panjang, doang kan. matanya satu ya, bibirnya di sini kan. Iya kan. Tapi itu tuh Tapi itu mah katanya- lonjong gitu. Enggak, bibirnya katanya panjang, sampai panjang ke bawah. Itu katanya. Ngeri juga ya. Makanya waktu pas itu ceritanya dari supirnya sendiri. Pas gue tuh baru pindah desa tuh kan perjalanan 7 jam, gue duduk di depan tuh. Teman di belakang pada tidur malam-malam. Ngobrol biar kata supirnya kan biar nggak ngantuk ya kalau malam-malam tuh. Ngobrol gitu. Mas, Bang di sini suka ada hal-hal aneh nggak kalau? Aduh si Mas katanya Aneh-aneh aja. aneh-aneh aja jam segini katanya. Ya biar nggak ngantuk Mas. Pak Bang kata gua tuh. Ya, banyak Mas katanya. Ada pernah katanya kata dia saya juga ngalamin gini-gini. Ada yang ikut. Ya, makanya nggak berani malam-malam tuh sendiri katanya. Mending nginep dulu. Soalnya itu emang iya sih. Bang Al lewatinya jalannya jalan bukan ekstrim, horor sekali tuh. Itu kanan kiri tuh tebing kebanyakan. Kiri tebing ininya kayak tanahnya ke atas gitu. Naik lagi udah pasti sih banyak hutan, apa istilahnya kalau kata di sini tuh jurig hutan, jurig leuweung lah. Jadi glowing. Kayak di tempat nenek saya jurig leuweung Cinangsi. nah di Cinangsi. Pokoknya gitulah. Kalau di Cinangsi sekarang udah agak ada kemajuan. Iya. Kalau dulu bahkan untuk penerangan jalan pun nggak ada dulu ya. Ada dulu. Kalau sekarang alhamdulillah ya. Ada. Kalau sekarang kan rumah-rumahnya agak berdekatan ya. Berdekatan. Kalau dulu tuh Pas kita ekspor bener-bener oh, gue sampai excitement juga awal-awal ke sana iya. dan membuahkan hasil gitu. Beda Apa ya. yang kita cari itu Ada ya. penampakan ada gitu. Cuman kita nggak ngeh gitu. Nah itu awal-awal mungkin ya. Awal-awal itu. Kalau sekarang kan mungkin bisa lebih ituin lagi lah, bisa lebih merasain lagi. Kalau gitu sekarang kan lebih peka lagi terhadap beberapa situasi di ya di kejadian yang kita alami ya. Misalkan kita ada di mana pasti lebih peka lagi terhadap situasi itu. Iya. Kalau sekarang mungkin lebih waspada juga. Kalau dulu kan kita banyak ya momen-momen yang tidak kita rasakan tapi ada di kamera ya. Ada di kamera justru. Nah, itu. Nah kalau Bang Al sih kita ya alhamdulillah ya ada kemajuan ya dari segi kamera ya, dari segi kameramen mungkin bisa ada 2 lah ke depannya, ada 2. Kalau sekarang sih podcast mungkin satu juga sudah cukup ya Bang Al. Nah, mungkin ke depannya kan kalau ada momen kita sering kejadian tuh momen yang kita tidak rasakan ketika explore ya ada di kamera terekam, ada ketika lihat kita videonya banyak sih hal. Mungkin Bang Al juga kita dari saya mungkin ke Bang Al dulu ada lagi Bang Al? Ada sih. Ya Di kerjaan gua mau ceritain tapi ini di luar konten ya sih. boleh Aman Bang ya. aman. Mungkin gua mau nyeritain pengalaman aja. Pengalaman. Dulu tuh pernah gua kejadian ini nih. Gua tuh kan kondisi waktu dulu itu lagi nganggur ya ceritanya. Nganggur. Ya kan namanya orang yang nganggur kan pasti pikirannya pasti gimana gitu. Kayak gua lah, gue kan sering nganggur juga, Tahu lah ya, kan sesama anak muda galau, galau ya. bingung, umur udah
20 ke atas tapi masih nyusahin orang tua gitu kan. Nah pernah satu waktu gua tuh gak bisa tidur. Bisa tidur. Iya karena ya, tau lah kalian mungkin merasakan ya, pernah merasakan di posisi yang nganggur pikiran. Iya. Pasti burak apa Gulana. gulana lah mungkin. Karena kejadiannya itu gue tuh nggak bisa tidur, gue coba keluar rumah, posisi waktu itu pukul jam 2 pagi ya. Oh, jam 2 pagi ya. Jam 2 pagi mungkin subuh. Subuh ya. Dini hari ya. Dini hari lah ya. Gue tuh jenuh ya, udah mau pikiran Guna-gulana. Apa? Mending gua Melayang lah kemana-mana ya. jadi gua coba untuk menenangkan pikiran gua dengan jalan kaki. Karena kebiasaan gua dari dulu seperti itu guys, kalau gua ada masalah di rumah atau ada hal-hal yang membuat gua itu ya gimana ya, ingin tidak karuan jadi intinya gua tuh jalan lah ke rumah, jalan jam 2 dini hari. Di mana gitu, kayak melewati naon naik. Nah, gua tuh lagi jalan-jalan gitu, jalan-jalan santai, malam-malam. Mungkin orang-orang mungkin ada yang suka jalan pagi gitu, Iya. lari pagi maksudnya. Oh, ini malam Dari subuh, subuh Dini jam hari. 2 ya. jam 2 dini hari. Gue tuh pikiran tuh ngelamun gitu, ya, sambil jalan kaki kemana pikiran. Nah, tepat berada di sebuah jalan mungkin gang ya, ya tidak terlalu kecil juga, mungkin muat untuk motor 2 arah ya, gang tersebut. Nah, di jalan begitu ya. Tepat di titik gua berada di lokasi di bawah sebuah sutet yang Ya, yang listrik yang itu. listrik ya. Tower. Tower listrik lah istilahnya kalau yang nggak tahu. Ya suasananya ya kayak rumah gitu, perumahan gitu, kayak kampung-kampung gitu. Suasana seperti itu sih ya. Tiba-tiba gua tuh nyium bau wangi. Kayak bunga melati. Gua di situ pikirannya kan langsung kuntilanak kayak gitu kan, pikiran gua apalah gitu ya. Ya apa sih kata gua tuh gitu. Tiba-tiba bau kembang gitu, kembang melati. Gua coba lirik-lirik ke pohon, nggak ada apa-apa. Cuman ya di situ gua lihat ada pohon jati juga, ada pohon buah-buahan yang kayak gitu lah, buah mangga. Nah, di situ tuh banyak juga yang lewat-lewat gitu, tapi mereka pakai motor. Cuman gue doang yang jalan kaki di jalan tersebut. Nah, gue perhatiin orang-orang pas begitu gue udah nyium bau melati tersebut, gue perhatiin itu yang naik motor, padahal itu jalan kecil. Gue juga khawatir keserempet ya, gak tahu ada apa. Mereka tuh jalan bawa motornya ngebut. Iya, gue juga gak tahu, gue gak paham ini orang-orang kenapa gitu. Gue nggak berpikir ke hal-hal yang kayak mistis. Ada mistis, kayak ada hantu gimana gitu ya. Tapi setelah gua pikir-pikir, setelah kejadian tersebut, mungkin sih kayaknya di atas sutet dia diemnya gitu, si ya penampakannya gitu, kayaknya di sutet itu. Makanya itu yang bawa motor pada ngebut, gua nggak ngerti gitu di jalan kecil. Gua sampai kenapa orang-orang pada ngebut gitu. Gua lihat kiri kanan ke belakang nggak ada apa-apa. Nah, gua nggak terlalu memikirkan ya, karena dengan gua juga pikiran lagi ruwet ya. Iya. Kondisi
lagi banyak pikiran lah gitu. Terus gue lanjutin menelusuri ke sebuah jalan yang di kiri kanannya itu perkebunan. Nah di situ intinya. Klimaksnya di situ gua. Ada di situ. Gimana tuh di situ? Nah pas pada gua kan menyusuri jalan tersebut, menyusuri jalan. Pas gua lihat ke depan banyak pohon pisang kan. Pohon pisangnya gede-gede aja. Oh enggak kayak seperti Bukan yang di sini, kecil-kecil yang gitu. yang tinggi-tinggi. Yang tinggi-tinggi. Nah di situ setelah beberapa meter mungkin jarak 5 meter. Gua udah ngerasain Bang di situ udah nggak enak banget perasaan. Ini ada apa ya? Kok ngerasa nggak enak gitu perasaan gua. Gua mencoba untuk berpikiran positif aja lah. Gua jalan terus aja. Ketika udah dekat dengan bersampingan dengan pohon-pohon pisang tersebut, bener-bener itu semua udah berdiri bulu. Gue juga gak tahu itu ada apa. Tapi tiba-tiba ketika gua udah berada di tepat di kawasan pohon-pohon pisang tersebut, ada sekelebat angin yang sangat kencang banget Bang. Tapi sekawasan pohon itu aja. Cuma di titik Iya di titik pohon itu aja. Nah, berbarengan dengan angin kencang tersebut, kuping gua ada yang nyium. Kuping gua ada yang lu kentut. Gua lagi serius. Gak kuat guys. Ampura guys. Di situ gua sambil ada yang niup telinga gua yang kiri. Pas Ya, jalan kayak ditiup gitu aja tuh. Nah kayak gitu. padahal itu Sumpah gua gak berani ngelirik ke kiri gua. sumber Gitu. anginnya tuh Soalnya- ada satu titik. Kerasanya deket banget kayak lo ditiup gini nih. Tapi gua gak berani Banget pasti gua. noleh ke kiri. Demi Allah ini kejadian bener-bener gue alami ya. Tapi gak tahu sih kalau kayaknya kalau gue ngelirik ke kiri, karena kan pohon pisang itu biasanya Iya, identik dengan ya apa lagi. iya itu si poci. Ya itu si berkain kapan itu. Kalau Gue itu di situ nggak berani sekali noleh untuk kiri, pokoknya berbarengan dengan ada angin kencang itu. Itu sebenarnya dalam hati gue tuh udah bergejolak, gue pengen lari gitu. Gue pengen lari. Nah kalian baru tahu kan ya sekarang gue itu sebenarnya bukan orang yang pemberani guys, tapi ya ya basicnya dulu emang takut lah pasti ya, takut ya guys. tapi gue selalu berpegang teguh pada apa yang membuat orang celaka itu ya karena ulahnya sendiri gitu. Nggak pernah keceritain orang yang mati sama setan gitu. Emang setan bisa apa sih? Bilangnya bukannya kita nangka ya, yang Justru kita celaka karena ulah kita sendiri gitu. sebenarnya kita tuh Takutnya berlebihan gitu. berlebihan, Takut yang berlebihan. sugesti. Gue tuh sebenarnya pas waktu kejadian tersebut, gue pengen lari banget bang. Kaki gue udah gemeter, pikiran gue udah nggak karuan. Ya, Pikiran gue udah nggak karuan. malam-malam ya. Udah mah di sebelumnya kan orang-orang pada aneh gitu, pada ngebut bawa motor. Aneh Di kan? gua aneh gitu, ada apa sih gitu. Gua sampai lirik-lirik kiri ke kanan belakang nggak ada apa-apa. Mungkin sosok tersebut diamnya di atas UTS. Gue juga Iya. gue jadi berpikiran ke situ, Mungkin melayang atau duduk atau Nggak gimana tahu. kan nggak tahu ya. ngikutin gua gitu, Nah, maksud gua gitu. Jadi mereka pada ngebut, Ngebut. ini orang nggak ada takutnya, mungkin gua takut mungkin gitu Terus yang pikirannya. niupnya tuh mungkin dia Mungkin masih sosok itu dia ngikutin gitu. sok si pocong itu mungkin. Nah, pas udah pas kejadian tersebut, fenomena tersebut, ya gua jalan kaki aja biasa,
bener-bener jantung gue juga udah berdegup. Kan itu posisi jalannya agak nurun juga gitu ya. Kalau gua lari terprosok mungkin. Bahaya. Bahaya juga. Nggak tahu sih kalau gua ngelirik mungkin wah mukanya mungkin hancur ya, nggak tahu sih. Nah, singkat cerita gua udah sampai ke rumah lah ya. Telinga gua sakit banget. Sakit kayak jadi sebelah sih sakitnya. Kayak kalau lu udah naik motor malam-malam tapi lu nggak pakai helm. Nah, Ini kan ke angin-angin. iya pasti. Ke angin-angin kan suka sakit gitu kan. Iya, telinga. kata-kata. Nah, sensasinya kayak gitu. Cuman sebelah pas gue di kamar gue masih was-was takut itu sosok masih ngikutin ke rumah. Gue ngeliatin ke jendela terus di kamar. Anjir, takut ngikutin gitu untuk ke rumah. Nah, besok paginya gue ceritain tuh sama nenek gue kan lagi di rumah nenek tuh waktu itu ya, kejadian tersebut. Dan bukan di kampung gua sih sebenarnya ya kejadian tersebut. Oh itu tuh, iya di kampung nenek lo itu. Nenek gue ceritain, mak, gue tuh malam ngalamin kejadian aneh gitu. Gue ceritain dari awal sampai akhir. Nah, terus emak gue bilang gini, lalu ngapain jam 2 malam gitu jalan-jalan kayak nggak ada kerjaan aja, orang lain molor. Iya. Gak ada kerjaan. Nah, gitu, terus aneh. emak gue kan nanyain lokasi spesifiknya lebih tepatnya sebelah mana gitu. Gue tunjukin di rumah sebelah mana, yang dekat mana, yang kebun mana. Di situ Tahu dia. Pantes aja. Kenapa bu? Ya, ada kelebat. Pantes aja lah lu jalan-jalan ke situ. Di situ tuh ada anak perawan yang baru mati 2 hari. Jadi katanya dia itu matinya mati penasaran bang Jo. Ya nggak tahu. Jadi matinya kayak sakit enggak gitu. Oh, iya. Jadi Tahu. matinya penasaran. Jadi masih Misteri jadi ada misteri. misteri ya. Ada hal yang mungkin dia juga masih ada hal di dunia yang belum dia. Mungkin sih. Dan ya kejadian yang gua ceritakan tersebut ya tepat sekali di situ. Lokasi di mana dia dimandiin. Itu lokasi di mana kan biasanya orang yang dikubur itu kan biasanya suka pakai daun pelepah pisangnya, batang pisangnya Batang pisang. ngambil dari situ, Iya. dari pohon itu. Gue juga jadi kepikiran jangan-jangan yang ganggu gua pas malam Itu. jingkorin itu cewek tersebut karena dia kan masih perawan juga. Ada bujang nih katanya mungkin gue godain. Sebenarnya Bang A, gue juga pernah kepikiran kayak gitu Bang A. Gue misalkan kita tahu aja ada kuburan perawan, nanti kapan-kapan aja sih ya, bukan kapan-kapan ya, mungkin Kalau ada Kedepannya. kesempatan kalau ada yang minta kita nyobain bikin konten kayak gitu, kita di sana nyobain gitu, misalkan nyobain di kuburannya di sini Tidur- di tidur sana. di atas kuburannya gitu. Oh kalau itu sebenarnya lebih pamali sih kalau kayak gitu ya. Enggak sih, Kalau kalau nggak apa-apa. kalau ini Di atas biasanya kan di tradisi di Jawa gitu kan, di kita kalau ada perawan yang meninggal itu biasanya kuburannya emang suka dijagain bang ya, Oh. emang suka dijagain. Hmm. Jadi kita tuh kayak pasang tenda di atas kuburannya, emang gitu. Nah, Lu mau nyoba nanti kalau ada yang mati Kalau perawan, lu mau misalkan- jagain kuburannya? kalau ada di daerah, bukan jagain sih, kita lebih ke di video aja gitu, apa Video. aja yang terjadi di sana. Nah misalkan nggak apa-apa, Ya, sendiri aja dulu. Lebih bagusnya sih kita tidur aja di atas Tidur aja kuburannya. gitu. Jadi kan ya di Indonesia itu masih Biasanya percaya kan banyak, dengan hal yang seperti itu. biasanya yang tidurnya Kan nggak sendiri. pocong
pocong. Jenazah yang masih perawan itu kan biasanya suka diambil talinya Bang Jo. Iya, buat hal-hal itu aneh-aneh ya. Makanya kan suka ada santri yang sengaja mereka nginep di situ supaya nggak ada yang ngambil. Banyakan kan yang biasanya yang jagain kuburan enggak, 2 orang misalnya, 1 orang malah ada 1 orang gitu. jadi sengaja dia itu supaya nggak ada yang ngambil talinya. Biasanya sih kayak gitu. Sebenarnya kita tuh ya kalau ada kesempatan ini cuma nggak tahu juga sih, susah juga ya nyari hal-hal kayak gitu kan. Sebenarnya gue tuh ada konsep di pemikiran gue tuh Bang, kalau ada yang gitu, nah kita berdua tidur aja di sana semalaman gitu. Sampai nggak Ya kalau nggak tidur kita ya kayak gini aja, duduk atau gimana ya. Ya kalau ada tenda ya enak kan gitu ya. Kita lihat aja. Iya, jadi keingetan ada juga sih mungkin yang request kita banyakin kayak camping gitu. Oh ada. Ada yang request podcast sama Bagus. camping gitu, bagus. Makasih ya sarannya. Ya, saran. Bagus Bagus juga sih. Sebenarnya sih Apresiasi rencananya juga. emang ada ke situ Ada sih. juga. Kalau kita sih sekarang paling penelusuran dulu ya. Ya doain aja kalau kita banyak viewers kan enak ya. Bakal kedepannya bisa. Ya jadi kita juga kan lebih semangat juga karena apa yang kita hasilkan ada yang menikmati gitu, Iya, ada yang ada yang menonton, ada jadi hiburan buat jadi kalian hiburan juga buat gitu kalian ya. juga. Dari sisi horornya kan yang pastinya ada hiburan dan ada itunya lah, ada pesan-pesan juga. positifnya juga mungkin itu. Sebenarnya gue juga Bang, teman buat tuh mungkin gue juga yang kemarin tuh ya, lo juga sering ketemu si Bung Hais itu. Oh iya si Bung Ais. Dia tuh nyaranin, dia tuh sebenarnya dia juga subscriber ya guys, subscriber. Dia juga dia itu ada temennya gitu Ya. Ya yang dia liatin, dia juga tertarik sama konten itu. Ada 1 orang temennya katanya. Terus Dia juga sering lihat seru, nggak anti mainstream katanya konten horor. konten kita Iya. ya. Terima kasih banget apresiasinya. Nah, gitu. Mungkin nggak, siapa tahu dia tuh yang itu, yang momennya temannya si Bung HS itu. Bisa jadi sih. Iya. Itu gua nggak tahu sih ya. Kata dia ngomong kemarin nggak kemarin sih ya, beberapa bulan lalu ngomong gitu. Konten kita anti mainstream. Nah, si Bung HS itu ngerekomendasiin Bang Al. Kan kita tuh udah beberapa kali tuh bukannya itu ya, nggak ada kesempatan. Nah nanti kalau bisa tuh kita bertiga, dia pengen ikut katanya Bang Al. Kita ke Tahura, ke Gua Belanda. Oh, Kita boleh, explore, boleh. kan. Kita uji nyali Iya. kan katanya dia. Gitu. Iya, lampu awetnya udah nuduhan ini. Berarti bohong nu power saving teh. Sama anger aja Judul tapi lagu. judul lagu. Sama mah caang ya. Tapi udah caang sok berapa tempo. Nah, tamun gitu aku mau tantangan gitu sih di eta. Caang. Buating eta Boleh. nu ngomen teh asa kepikiran. Kayaknya itu yang Kayaknya ngomongnya. itu banget. Yang dia rekomendasiin banyakin Ya podcast. eh, Terus tapi beda orang itu ya, yang podcast sama yang masih topik. itu, masih Orang itu, orang itu. orang itu Heeh. akunnya itu. Akunnya itu dia Oh, mungkin nyaranin itu aja. Bang banyakin podcastnya katanya, sama kalau boleh mah ngasih masukan katanya ya sambil camping gitu katanya. Dia mungkin pengen tahu kita kayak gitu mungkin ya. Itu juga bisa mewakili kalau komentar subscriber sih. Sebenarnya orang juga pengen komentar, cuman kan kadang nggak komentar gitu. Bisa Kayaknya. juga itu dari Perwakilan bukan bisa mewakili lah, mewakili dari yang lain ya, yang iya. lain yang mungkin yang pengen lihat kita kayak gitu, cuma nggak ngomenin. Boleh lah nanti kapan-kapan ya, dia tuh pengennya gitu. Jadi kita tuh bawa setter katanya ke sana. Nah pas udah di sana kita itu aja di sana, diam aja kan. Di Gua Belanda tuh gua dulu pernah masuk ke sana, cuma siang gitu. Ada perempatan, Lu tersesat gak?
enggak kata sesat. Waktu itu soalnya banyak orang, ada pemandunya juga ya. Ada perempatan ini lurus, ini ada ke sini, ada ke sini, ada. Nah, kita dia diam di titik. Diam di titik itu. Ya, mungkin 1 jam lebih lah kita di sana. Tapi kita moderning katanya. Modern aja. Oh, jadi dia, iya gua nangkap, jadi dia mau membuktikan bahwa seringnya ada fenomena suara langkah kaki Langkah pasukan kaki, tentara ya. pasukan tentara. Terus itu yang paling fenomenal itu untuk Noni itu. Noni katanya dia sering jalan-jalan tuh apa Dia setelahnya Jalan-jalan. kayak gimana noni? merah katanya. Kebaya. Kain merah, kebaya merah, rambut panjang, enggak rambutnya kayak orang gila katanya. Kusam, wajahnya nggak kelihatan pucat tuh, soalnya nggak kelihatan mata, cuman bibirnya aja kelihatan kayak rusak aja kayak. Nah kita tuh di challenge-nya tuh kalau bisa di sana, tapi dia juga pengen katanya, ya kita aja bertiga diam aja di sana. Kalau ada pokoknya kalau Gua ada Belanda ya. gua Belanda, tapi Gua sih mau nyoba nanti cobain kita ke di sana. booth. Ada. Malah Gua kan pernah lihat acara ah, di salah satu stasiun TV swasta. Apa ya, acara masih dunia lain. Nah. Ada yang ditarik kan tuh kakinya. itu Karena dia bilang lada. nggak apa-apa, kita buktiin aja bener nggak. Bener nggak ya? Bukannya kita nantang atau gimana, soalnya gini banget, itu-itunya nggak bakalan bisa nyalakain kita kalau bukan diri kita sendiri. Kalau hal-hal misi gitu. Nah, kalau udah itu katanya udah berdiri itu konsepnya tuh dari kata si Bung HS itu, dari titik itu terus udah sejam lebih tuh kita masing-masing masuk ke salah satu lorong, misalkan lo ke sini, gua ke sini, si HS di sana, tapi jangan terlalu jauh dulu, takutnya kan bukannya takutnya gimana, bukan takut gimana kan ya, biar jadi kalau suara kita bisa komunikasi ke depan, misalkan Bung Al aman di sana, aman, jadi lah istilahnya jaraknya Ya, yang namanya lorong nggak kita dengar. ya kalau mau maju pokoknya kita diem aja di sana sejam juga, jadi konsepnya itu 2 jam, sisanya explore di luar gua gimana kalau gitu. Kalau gue sih berani guys, kalau misalkan kayak konsep itu berani, cuman kita cari dulu waktunya ya. Cari dulu waktu sih sebenarnya. Kebetulan itu sih Nah, kita kan sambil kerja juga. sambil kerja juga, kebetulan gua juga lagi padat sih minggu depan juga gitu, padat, cuma paling Mungkin kita libur bisa lebaran. konten gini. Nah kalau libur Libur lebaran lebaran bisa Bisa. soalnya si Bung HS lebaran free dia katanya lagi di sini ngekos, udah ngekos lagi dia katanya. Dia udah ngekos lagi. Karena Udah normal lagi. normal lagi Udah sekarang, lockdown. udah lockdown. Lockdown. Nah bisa mungkin udah lebaran lah ya, libur lebaran kita cobain kayak gitu. Salah ya, kita ke sana. Kalau kita Ditunggu aja guys. pokoknya kalau udah di sana sih konsepnya mungkin bisa lebih variasi lagi ya, sesuai. Kalau kita kan orangnya langsung Surmim. gimana langsung dek istilahnya. Kalau di Sunda mah apa sih direncanakan jual ya Ngadadak. ngadadak Dadakan guys. itulah intinya. Udah tengah malam guys sekarang. Sekarang udah tengah malam guys, pokoknya kita ya kemana Ya, bisa belum. Akhiri lah. akhirnya segalanya berang mikir ke kita. Oh ya guys, terima kasih ya. Terima kasih untuk 151 subscriber. Karena kemarin beberapa bulan ke belakang sempat naik turun Iya, sampai turun ke 147. Mungkin ada beberapa mungkin yang udah nggak sabar, mungkin kesel nggak ada updatean dari kita di Alpin Ubay channel ya. mungkin disangka kemana ya, Suka kemana? kalau tanya apa Jadi kalau boleh saya jujur sih, keterbatasan alat ya. iya Alhamdulillah banget sekarang Bang Jun udah
punya kamera iPhone. Anjay. Ini yang kita pakai sekarang iPhone. Iya ini. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Bang Al juga sudah ada HP baru yang lebih kameranya bagus ya. Bagus, alhamdulillah. Alhamdulillah kita udah punya perangkat kamera masing-masing kan. Ya, jadi kalau nanti kita ekspor ada 2 kamera nah, nanti. itu ada 2 kamera yang enak. Jadi misalkan Bang misalkan Bang John Ya. dapat fenomena nih. Gua gak dapet, jadi Bang John Nah, dapat. gitu, guys. Terus kameranya Bang Al juga lumayan tuh memadai sekali. Yang kita sering gunakan sebelumnya kan itu kamera itu. Bang John wariskan ke saya ya. Iya, saya wariskan ke Bang Al dengan Legasi itu sebenarnya yang mahal tuh bukan dilihat dari nilainya, tapi dari sejarahnya. HP. sejarahnya guys. Itu telah menghasilkan beberapa video yang kita kerjakan ya Bang Al. Ya, sebelumnya sih ada HP yang sangat legendaris ya, HP Vivo ya itu. Itu yang dulu nih. Wah, bener itu. Benernya awal karir. yang paling berpengaruh sekali Vivo sih dulu karena sempat nangkep itu. Bener itu menurut gua video yang terbaik sih menurut gua ya. Gua selaku editor, kameramen yang dapat banget jelas itu sosok ya pas pakai HP itu. Pas gua ditimpu sama HP itu yang Vivo Apa mungkin itu Vivo ada informasi. hantunya. Kayaknya itu HP ketempelan deh. Pasti ada aja tiap kalau di sini kan ada cuma Oh, karena terlalu sih ini pernah juga. malah kalau yang ini malah ngeblank Itu yang waktu itu kan kalau ini ada file video yang malah hilang. iya itu guys. Kalau Ngeri. ini sebenarnya banyak nangkap cuman kebanyakannya ngeblur ya Bang Al. Blur kebanyakan jadi reaksi ke kamera. Kayaknya yang di sana mungkin tidak sanggup menerima mungkin di kamera ini cuman ada beberapa juga yang kata ya lumayan lah ada sedikit ya. Karena pada dasarnya makhluk astral itu katanya makhluk astral itu ya berupa kumpulan energi. Energi metafisik. Jadi dia bisa mempengaruhi alat-alat elektronik kayak gitu. Bukan alat kita. Termasuk kan bisa mempengaruhi psikologis manusia juga. Jadi banyak yang seperti itu bisa dirasakan lah orang-orang awam juga ya. Awam. Karena ada surat apa juga yang menjelaskan bahwa jin itu bisa masuk melalui peredaran darah manusia. Jadi kan otomatis kan dia bisa masuk ke otak, ke hati manusia untuk mempengaruhi gitu. Psikologis, intinya mempengaruhi psikologis seseorang. Seperti itu. Hal seperti itu. Memang keberadaan sosok tak kasat mata itu kan, ya sosok jin itu tidak bisa dibuktikan secara sains gitu ya. Iya. Di Nah, luar. Dan dijelaskan juga kan jin itu tidak bisa dilihat wujud aslinya gitu. Makanya kita sederhanakan bahwa jin itu atau sosok astral itu berupa energi. Guys, gua berdiri di sini tuh kayak ada yang mantau sebelah sana tuh. ada yang Liatin. woi, Ini apa bener? pohon. Saya Woi. tadi kaget. Kalau berani ke sini aja datang, jangan lihat-lihat di sana. Wujudin sosok kalian. Sosok mau apa kayak mau pocong kayak kuntilanak, ayo muncul. Sosok mualaf, Mau sosok mau Ayo. setan mualaf. kalau mau datang aja ke sini, kita ikutan, kita silaturahmi aja. Gua bukan mau ganggu kalian ya. Mau setan kredit. Iya, pokoknya datang aja ke sini. Pokoknya Kalian. setan.
pokoknya kita ya seperti itu ya guys, ya seperti itu intinya. Jadi ya mungkin video kali ini ya kita cukupkan dulu ya, seperti itu. Cukupkan saja. Pokoknya ikuti terus ya perjalanan Terus lah. kita ke Kita depan. ya karena ke belakang susah. Ya susah, kalau diikuti pasti ke depan, kalau ke belakang mungkin kabur. Bang Al juga kebetulan juga nih, Bang Al baru dari Denpasar. Saya dari Deli namun dan pasar balik. Guys. Oh. Wah, guys. Maaf ya kita kan absurd kalau di sini tuh. Oke guys, pokoknya Tadi penyambutan. ikuti terus channel kita ya. Jangan lupa subscribe, share, dan like ya. Komen sebanyak-banyaknya. Kalau ada saran, ada motivasi, bisa buat kita kedepannya lebih maju lagi. Redupnya. Lumayan. Berarti mending lu mode nu kaduana. Kuat seberapa menit? Mode nu kuaduanya. Sajam anjing, Udah berarti sajam kuat sajam. setengah. Tempuna. Sejam leuwih, sejam setengah leuwih meureun juga. Buat ieu kan di playna. Oh, tenan.